Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar elektronika daya dengan judul siklokonverter sebagai pengubah frekuensi dari arus AC dengan mode switching menggunakan komponen elektronika daya SCR atau Silicon Control Rectifier. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Rahman Hakim, NIM D400854 dari kelas Praktikum Elektronika Daya B, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum memasuki tentang materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dari praktikum ini. Yang pertama adalah memahamkan praktikan akan perubahan bentuk sinyal AC to AC. Yang kedua adalah memahamkan praktikan akan perhitungan nilai arus, tegangan, dan daya pada saat sebelum dan sesudah konversi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana arus dapat diubah frekuensinya melalui metode switching. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat melakukan dan menjelaskan fungsi dan kinerja dari SCR pada rangkaian siklokonverter. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan praktikum. Yang pertama adalah laptop atau personal computer. Yang kedua adalah software PSIM. Nah, software ini kita menggunakan beberapa komponen yaitu ACV 220 volt, SCR, gating block, resistor, dan simulation control. Nah, kita memasuki pada dasar teori. Dasar teorinya, siklokonverter sebagai pengubah frekuensi dari arus AC dengan mode switching menggunakan komponen elektronika daya SCR atau Silicon Control Rectifier. Konverter AC ke AC biasa disebut juga siklokonverter. Konverter ini digunakan untuk memperoleh tegangan keluaran AC variabel dari sumber AC tetap dan konverter satu fasa dengan suatu triak. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya. Oke, ini adalah gambar rangkaiannya. Rangkaian siklokonverter pada percobaan praktikum di modul 3, ini merupakan modul 3, adalah praktikum mengubah frekuensi arus AC dengan metode switching dari komponen elektronika daya yaitu SCR. Sumber yang digunakan adalah sinus 220 volt dan frekuensi V input 50 Hz. Untuk V inputnya. Nah, V input dikontrol dengan dua buah SCR yang terpasang secara paralel di mana salah satu SCR digunakan untuk mengontrol tegangan positif dan yang satu digunakan untuk mengontrol tegangan negatif. Masing-masing SCR menggunakan gating block untuk memicu SCR. Dalam rangkaian menggunakan 3 buah resistor yaitu resistor dengan 2000 ohm, 2000 ohm, dan 70 ohm. Hasil output tegangan pada rangkaian siklokonverter berada pada titik percabangan ketiga resistor tersebut. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan hasil percobaan atau hasil praktikum. Kita ada 5 percobaan. Yang pertama itu kita menggunakan sudut penyulutan 1 dan sudut penyulutan 2 untuk seluruh percobaan. Itu kita menggunakan yang sudut percobaan 1 0 sampai 180 derajat. Untuk sudut penyulutan 2 kita menggunakan 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan yaitu frekuensinya. Untuk percobaan 1 kita menggunakan frekuensi 10 Hz, percobaan 2 menggunakan 20 Hz, percobaan 3 menggunakan 30 Hz, percobaan 4 menggunakan 40 Hz, dan yang terakhir adalah menggunakan frekuensi 50 Hz. Nah, pada pengamatan gelombang terdapat 6 hasil gelombang yaitu V input, V negatif, V positif, V trigger negatif, V trigger positif, dan V output. V input merupakan gelombang dari sumber yaitu ACV 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. V negatif dan V positif merupakan pengamatan gelombang pada hasil output SCR dengan keluaran gelombang positif dan negatif sesuai dengan namanya. V trigger positif dan V trigger negatif merupakan tegangan pulsa pemicu SCR untuk mengeluarkan gelombang positif dan gelombang negatif. Nah, selanjutnya V output merupakan hasil akhir dari
pengonversian tegangan 220 VAC dengan frekuensi yang berbeda. Hasilnya dari rangkaian ini atau V output ditentukan dengan frekuensi dan sudut penyulutan dari gating block sebagai pemicu keluaran yang dihasilkan SCR, dikenal dengan metode switching. Tabel hasil praktikum. Dari tabel hasil praktikum kita melakukan 5 percobaan yang sudut penyulutan 1 dan sudut penyulutannya 2-nya sama, frekuensi penyulutannya yang berbeda, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz. Nah, untuk V input di RMS dan max itu nilainya dari percobaan 1 sampai percobaan 2 itu sama. Untuk RMS dia 155,56 dan untuk maxnya dia 220. Nah, yang berbeda yaitu di V output untuk RMS dan frekuensinya. Untuk RMS percobaan 1 4,07, RMS percobaan 2 3,9, RMS percobaan 3 dia 4,2, percobaan 4 4,24 dan yang terakhir adalah 5,26. Nah, untuk max, nilai max pada V output itu sama untuk percobaan 1 sampai percobaan 5 yaitu 7,44. Dan untuk frekuensinya percobaan 1 10 Hz, percobaan 2 20, 3 30, 4 40 dan yang terakhir 50 Hz. Selanjutnya adalah trigger. Triggernya untuk percobaan 1 dan untuk percobaan 1 sampai percobaan 5, nilai RMS, max dan average-nya itu sama, yaitu RMS-nya 0,77, untuk max-nya dia nilainya 1 dan untuk AV-nya dia 0,5. Seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah praktikan belajar mengenai perubahan frekuensi dari arus AC ke AC, di mana komponen utama yang menjadi objek pengubahan yaitu SCR yang disebut siklokonverter AC to AC. Yang kedua, komponen yang diperlukan adalah 2 buah SCR dan 3 buah resistor. Dan yang ketiga adalah sumber AC yang digunakan pada rangkaian ini adalah 220 volt dengan frekuensi 50 Hz yang dikontrol oleh sebuah SCR. Salah satu SCR digunakan untuk mengontrol tegangan positif dan SCR yang lainnya digunakan untuk mengontrol tegangan negatif. Masing-masing SCR dipicu dengan menggunakan gating block yang frekuensi dan sudut penyulutannya sama. Dan yang terakhir, pada percobaan ini setiap gating block diubah frekuensinya saja dari 10 sampai 50 Hz dan sudut penyulutannya tetap, yaitu trigger 1 atau sudut penyulutan 1 itu dia 0 sampai 180 derajat, dan untuk trigger 2 atau sudut penyulutan 2 yaitu 180 derajat sampai 360 derajat. Ya, sekian presentasi dari saya, presentasi maupun penjelasan sedikit, penjelasan materi modul 3. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.